Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah anak-anakku semua kelas 4 dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Miftah. Kita akan bersama-sama belajar Sejarah Kebudayaan Islam SKI di kelas 4 pembelajaran yang ketiga, ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, yang pertama dulu nih, kita akan membahas pembelajaran yang kedua, karena sebelumnya kemarin sudah ketabahan dari keluarga Nabi. Nah, sekarang kita meneladani ketabahan para sahabat Nabi dalam mempertahankan akidah Islam. Nah, meskipun pengikut Nabi Muhammad masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, akhirnya diketahui juga nih anak-anak oleh para pemuka kafir Quraisy yang menentang ajaran Islam. Nah, mereka terkejut nih anak-anak, para kaum kafir Quraisy itu terkejut karena agama Islam itu, ajaran Islam itu sudah masuk ke rumah-rumah mereka. Lewat siapa? Lewat para budak-budak mereka atau pembantu-pembantu mereka yang berada di rumah. Nah, jadi para budak dan juga beberapa anggota mereka sudah memeluk Islam. Nah, mengetahui hal tersebut, kaum kafir Quraisy memaksa nih budak-budak mereka yang sudah masuk Islam untuk menyembah berhala kembali. Nah, bila tidak mau menyembah berhala lagi, kaum kafir Quraisy tersebut akan menyiksa dan menyiksanya itu dengan secara kejam ya anak-anak. Nah, bagi kaum muslim yang telah mendapatkan hidayah, siksaan yang mereka hadapi itu bagi mereka tidak ada apa-apanya anak-anak dibandingkan harus melepas keimanan mereka. Nah, atau mereka tidak mau menjadi orang yang murtad. Nah, murtad itu berarti berpindah dari agama Islam. Nah, siapa saja nih para sahabat yang bertahan dari siksaan kaum kafir Quraisy mempertahankan keimanan mereka? Yang pertama nih, kita akan belajar tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu siapa ya? Bilal itu merupakan Bilal adalah seorang budak nih anak-anak. Budak milik Umayyah bin Khalaf. Nah, jadi zaman dahulu budak itu menjadi orang yang paling rendah nih anak-anak di antara kaum-kaum yang lain. Jadi para budak itu kaum yang paling rendah. Mereka disuruh ngapain aja nih sama tuannya. Tuannya itu yaitu orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ketika ajaran Islam datang, Bilal itu meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Nah, jadi di Mekah itu mereka menyembah berhala. Berhalanya berupa batu-batu besar yang diukir atau dibentuk menyerupai patung-patung. Nah, hal tersebut ia lakukan atau Bilal lakukan karena dia meyakini bahwa kebenaran Islam itu ada dan bahwa Islam itu tidak membeda-bedakan derajat manusia. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat derajat di kaum Quraisy itu dibedakan antara raja, antara tuan dan antara budaknya. Tapi di Islam tidak dibedakan seperti itu anak-anak. Nah, yang membedakan adalah amal perbuatannya. Nah, seperti itu. Masuknya Bilal ke Islam diketahui nih sama tuannya atau si Umayyah tadi. Nah, Umayyah sangat marah tentunya ketika mengetahui ada orangnya yang masuk Islam. Nah, kemudian Bilal itu diberikan siksaan nih sama si Umayyah. Jadi Bilal diikat dan diseret di pinggir kota Mekah untuk disiksa sama si Umayyah tadi. Nah, di pinggir kota Mekah bernama Bata. Nah, disitulah Bilal ditelentangkan di atas padang pasir yang panas. Nah, kalau kita tahu kan ya, di Mekah itu suhunya sangat panas sekali nih anak-anak. Nah, jadi ketika tengah hari itu sangat panas, ketika malam hari sangat dingin. Nah, Bilal ditelentangkan nih ketika cuacanya sangat panas. Nah, ditelentangkan, kemudian kaki dan tangannya diikat menggunakan patok kayu. Nah, sedangkan dadanya dan juga perutnya dihimpit nih anak-anak dengan batu yang sangat besar. Nah, bagaimana kita membayangkannya ya? Batu yang sangat besar dihimpitkan ke tubuh kita, pasti sangat sakit nih anak-anak. Tapi Bilal tidak putus asa. Dia tetap menyebutkan Ahad, Ahad, Ahad. Nah, jadi dia tetap menyebutkan Allah itu Esa, Allah itu ada. Nah, jadi dia tidak berpindah atau murtad tadi, tapi dia tetap mempertahankan keislamannya. Nah, walaupun Bilal itu diancam kalau misalnya tidak mau memeluk Islam atau dia diancam untuk menyembah berhala tadi. Nah, berhalanya di Mekah itu ada 3 yang besar nih anak-anak. Ada Lata, Uzza, dan Manat. Nah, itu berhala yang paling besar di Mekah saat itu. Nah, kemudian
Nah, tatkala Bilal hampir mati karena siksaannya si Umayyah tadi, nah ini kebetulan Abu Bakar lewat nih anak-anak, lewat di pinggir kota tersebut. Nah, melihat bahwa Bilal itu disiksa nih sama si Umayyah tadi. Akhirnya untuk menyelamatkan Bilal, Abu Bakar menebus Bilal atau membeli Bilal. Nah, dibeli budak tersebut, Bilal tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Begitulah cara si Abu Bakar, cara Abu Bakar untuk menghargai orang yang mempertahankan keimanannya. Nih, seperti yang bisa dilihat di gambar ini anak-anak ya. Nah, bagaimana Bilal dihimpit dengan batu yang sangat besar nih. Coba kita bayangkan nih seperti itu. Betapa sakitnya Bilal mempertahankan keimanannya. Kemudian yang kedua nih. Yang kedua, ada keluarga Ammar bin Yasir. Nah, Ammar bin Yasir adalah mantan budak Bani Makhzum. Nah, ia masuk Islam bersama dengan ayahnya, Yasir, yang bernama Yasir nih, ayahnya bernama Yasir, kemudian ibunya bernama Sumayyah. Nah, walaupun masuk Islam secara diam-diam, namun akhirnya tetap diketahui nih sama kafir Quraisy. Mereka pun tak lepas dari siksaan penganiayaan dari kaum kafir Quraisy. Salah satunya ada Abu Lahab. Nah, jadi mereka juga sama nih seperti Bilal tadi. Nah, dipasung kemudian dicambuk. Nah, sampai penyiksaan yang sangat sakit seperti itu. Nah, sebab keimanan yang sangat kuat, sisaan apapun yang dihadapi Ammar bin Yasir dan keluarga tidak membuat mereka goyah untuk meninggalkan Islam. Nah, ketika mereka sedang disiksa, lewatlah Nabi Muhammad anak-anak dan berkata, "Wahai Yasir, bersabarlah. Allah telah menjanjikan surga untuk kalian." Nah, mendengar kata-kata tersebut, mendengar kata-kata dari Nabi tersebut, semakin bertambah lagi nih keimanan dari Yasir nih dan juga keluarganya. Nah, dalam penyiksaan tersebut, orang tua dari Ammar tadi meninggal, yaitu ayah dan ibunya Yasir dan juga Sumayyah meninggal nih. Kemudian Ammar pun terus disiksa nih sama kaum kafir Quraisy. Nah, jadi dihimpit dengan batu, kemudian dibenamkan di dalam air yang kotor sampai dia mau meninggalkan Islam atau menyembah berhala nih, anak-anak. Nah, karena sisaannya berat dan Ammar tuh hampir meninggal nih anak-anak, lantas ia berpura-pura meninggalkan Islam. Namun hatinya tetap berpegang teguh pada Islam. Jadi supaya dia tidak meninggal atau mempertahankan nyawanya, dia berpura-pura untuk mau meninggalkan Islam. Tapi padahal di dalam hatinya tetap teguh, dia memegang keislaman. Nah, hal tersebut ia adukan kepada Nabi Muhammad sambil menangis nih. Lalu turunlah firman Allah nih dalam surat An-Nahl ayat 106 yang berbunyi, "Man kafara billahi mim ba'di imani illa man ukriha wa qalbu mutama'innum bil imani walakin man syaraha bil kufri sadaran fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun adzim." Ya, artinya barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang yang disiksa kafir pada hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Nah, jadi kalau misalnya kita beriman kemudian kita malah berubah jadi kafir, itu malah mendapatkan dosa yang besar dari Allah. Namun ketika kita dipaksa atau karena suatu keadaan kita dipaksa mengancam jiwa kita harus meninggalkan Islam, tapi dalam hati kita tetap pada keimanan kita, nah itu tidak berdosa. Seperti itu penjelasan dari surat An-Nahl ayat 106. Kemudian nih sahabat yang ketiga ada Abu Bakar. Nih Abu Bakar pernah dikeroyok nih anak-anak dan juga dipukul hingga sakit parah, namun berhasil diselamatkan oleh kaum dari Taimi. Nah, dalam berdakwah pun beliau juga sangat diganggu atau sering diganggu nih dan dilempari kotoran ketika mendakwakan Islam. Yang keempat nih ada Utsman bin Affan. Pernah dikurung di kamar yang gelap oleh pamannya bernama Hakam bin Umayyah. Nah, di dalam kamar tersebut si Utsman tersebut juga disiksa nih anak-anak, diancam akan dibunuh bila tidak meninggalkan Islam. Namun tetap seperti sahabat-sahabat yang lain, Utsman tetap teguh pada keimanannya. Nah, kemudian ada yang kelima, Labibah. Labibah adalah seorang hamba sahaya wanita dari Bani Mu'ammal bin Habib. Nah, ia juga disiksa nih anak-anak oleh kaum kafir Quraisy. Nah, termasuk Umar bin Khattab. Nah, sebelum masuk Islam ya, jadi sebelum Umar bin Khattab itu masuk Islam, sama seperti orang-orang kafir Quraisy yang lain, dia juga menyiksa budak-budak.
Nah, penderitaan ini berakhir ketika dia juga dipilih sama Abu Bakar. Nah, itu 5 tokoh sahabat Nabi yang memperjuangkan keislamannya nih anak. Masih banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang sama-sama nih perjuangannya untuk mempertahankan keimanannya nih anak. Nanti bisa membacanya lebih jauh atau lebih banyak lagi di LKS SKI. Nah, kemudian untuk tugas anak-anak hari ini, anak-anak dapat mengerjakan LKS Sejarah Kebudayaan Islam nih, halaman 27, nomor 1 sampai dengan 10. Jadi tinggal menulis isian saja, menulis isian singkat, nah menjawab isian singkat. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak dapat menghafalkan Quran Surat An-Nahl ayat 106. Nah, begitu ya anak-anak pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Dari Bunda cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.